Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab haid. Pengertian haid. Menurut bahasa, haid yaitu mengalir. Dan secara istilah, haid merupakan darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang berusia lebih dari 9 tahun. Tidak disebabkan oleh suatu penyakit atau adanya proses persalinan. Yang dimana keluarnya darah haid merupakan sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana keluarnya darah haid itu berjangka waktu yang tidak tentu. Darah haid umumnya berwarna merah kehitaman yang kental dan bersifat bau atau tidak sedap. Ada dalil tentang haid yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidin. Qul huwa adang fatazilna sa'afil mahidin. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa'idha tataharna fa'tuhunna min hayathu amarakumullah inallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan arti, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri. Jika ada yang bertanya, umur berapa sih biasanya wanita haid? Ini seorang wanita biasanya haid pada umur 9 tahun, yakni tidak harus sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak lebih dari 16 hari. Ada yang 10 tahun sudah haid, nggak apa-apa. Jadi kalau keluarnya darah sudah termasuk haid apabila darah tersebut memenuhi 3 syarat, yaitu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, bertempat pada waktu mungkin atau masih haid. Dan kalau ada juga yang bertanya, haid itu warnanya seperti apa? Ada warna hitam. Warna hitam itu warna darah yang paling kuat. Warna merah, warna abu-abu, antara merah dan kuning. Warna kuning dan keruh, antara kuning dengan putih. Cara bersuci karena haid. Jika haid telah selesai, maka wajib hukumnya mandi. Mandi ini wajib segera dilakukan bila hendak melakukan sholat atau ibadah lain yang wajib bersuci. Oleh karena itu, wanita yang selesai haid pada tengah-tengah waktu sholat segera mandi, kemudian sholat meskipun tengah malam atau sangat dingin. Tidak boleh menunda-nunda sampai menjadi sholat qadha, apalagi sampai tidak dilakukan sama sekali. Yang dimaksud haid telah selesai adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam kemaluan atau farji sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh, maka kala istinja darah tidak keluar sama sekali, itu sudah wajib mandi. Tapi jika dioleskan kapas ke dalam kemaluan masih ada darah walaupun sedikit, tidak dapat dikatakan habis atau sudah berhenti haid. Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, menyentuh mushaf, tawaf, puasa, dan berhubungan intim dengan suaminya. Tetapi diperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan media elektronik seperti menggunakan handphone, laptop, komputer, iPad, dan media lainnya. Berzikir boleh dan diperbolehkan untuk melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali dengan kemaluannya. Cara bersuci dari haid dan nifas itu sama,
Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, pertama dengan melihat sudah suci apa belum dengan menggunakan kapas dan segera mandi wajib. Tata cara mandi wajib seperti berikut: membaca bismillah, membaca niat mandi wajib dalam hati boleh, bersuara juga boleh, menyuci kedua tangan kanan dan kiri, mengguyur seluruh badan, menyuci kemaluan dari tangan kiri dengan tangan kiri, menyuci tangan dengan membersihkan kemaluan dengan sabun. Larangan haid dan nifas yang tadi kurang ya, mohon maaf, yakni saya akan menambahkan sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, memegang Al-Quran tidak boleh, masjid tidak boleh, tawaf tidak boleh, bersenggama dengan suami tidak boleh, bersenang-senang atau bercumbu di bagian tubuh antara lutut dengan pusar itu tidak boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pembahasan tentang nifas. Nah, teman-teman udah tahu belum sih nifas itu apa? Nah, ini aku akan menjelaskan pengertian nifas. Nah, kata nifas ini berasal dari kata nafisa yang artinya melahirkan. Nah, dalam bahasa Arab istilah nifas sendiri digunakan untuk menyebutkan periode pasca melahirkan yang dimaksudkan sebagai masa pemulihan bagi ibu setelah proses kelahiran. Sama seperti istilah syara, yaitu darah yang keluar melalui fajri perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya bila darah tidak langsung keluar, begitu ya. Nah, nifas ini merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang baru setelah selesai melahirkan. Nah, tentu darah ini tuh paling mudah dikenali karena penyebabnya udah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Gitu. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata bahwa darah nifas merupakan darah yang keluar karena terjadinya persalinan maupun sebelum dan sesudah persalinan yang pada umumnya disertai dengan rasa sakit. Nah, pendapat ini sama juga dengan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar disertai dengan rasa sakit dari proses persalinan, yaitu darah nifas. Jika tidak ada proses persalinan, maka darah tersebut bukan darah nifas, begitu. Nah, darah nifas ini sebenarnya sudah ada di dalam rahim selama masa kehamilan gitu. Nah, namun ia tuh tertahan dan tidak bisa keluar dari rahim, dan darah tersebut baru akan bisa keluar ketika melahirkan atau sesudahnya. Jadi selama kehamilan, nah darah tersebut tidak dapat keluar begitu ya, karena terjadinya adanya mungkin proses-proses kehamilan ya. Jadi saya kurang mengerti juga. Akhirnya darah tersebut tertahan hingga adanya proses melahirkan tersebut baru bisa keluar, begitu. Nah, ada beberapa ciri-ciri nifas. Yang pertama, darah ini berwarna merah muda atau coklat tua yang menjadi lebih banyak dan berair dengan aliran yang sedang, lalu meninggalkan noda dengan ukuran 7-12 cm. Nah, yang kedua, darah yang keluar dari vagina atau fajri dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap atau busuk begitu ya, berwarna merah cerah pada minggu kedua. Biasanya juga disertai rasa menggigil gitu. Nah, yang ketiga, darah nifas muncul karena pelepasan ari-ari atau plasenta dari dinding rahim yang kaya akan pembuluh darah. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang batasan nifas. Nah, sebenarnya ini nggak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari berarti darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian sholat, dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Ya, tentunya sudah bisa ya menjalankan sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain sih. Nah, adapun batasan maksimalnya ini para ulama tuh berbeda pendapat gitu. Nah,
yang saya ambil yang pertama ada ulama Syafi'iyah. Nah, mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Namun batasan maksimalnya ada 60 hari. Nah, yang kedua ada mayoritas dari sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anhum dan para ulama lainnya, dan bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Nah, berdasarkan hadis Ummu Salamah, yaitu para wanita yang nifas di zaman Rasulullah SAW ini, mereka duduk tidak sholat setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam. Nah, hadis ini tuh diperselisihkan derajat kesohihannya gitu. Nah, namun Syekh Albani rahimullah ini sudah menilai hadis ini sudah sohih gitu. Tapi ya wallahu a'lam bishawab ya. Lalu ada pendapat yang terakhir gitu. Jadi ada beberapa ulama gitu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal nih tentang masa nifas gitu. Bahkan walaupun udah lebih dari 50 atau 60 hari itu masih dihukumi nifas. Nah, tapi pendapat ini tuh masih belum masyhur gitu dan belum ada dasarnya tentang dalil yang sahih dan jelas. Begitu pembahasan dari nifas kurang lebihnya. Untuk bersuci juga, nifas itu hampir sama seperti haid untuk mandi besarnya dan mandi wajibnya. Nah, selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu membahas tentang istihadah. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang istihadah. Tahu nggak sih apa itu istihadah? Nah, istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan wanita. Nah, di luar dari kebiasaan haid atau di luar waktu haid. Nah, serta penyebabnya itu bukan karena melahirkan. Pada umumnya, wanita kalau haid itu kan 6-8 hari. Nah, paling lama itu haid itu dihitung selama 15 hari. Nah, kalau melebihi batas 15 hari, itu biasanya disebut darah istihadah atau darah penyakit. Orang yang mengalami istihadah itu dilarang meninggalkan ibadahnya. Itu kayak sholat, terus puasa, zakat, dan kayak ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Biasanya, wanita yang melaksanakan ibadah sholat saat haid itu harus menggunakan kapas, pembalut, atau kain. Nah, gunanya tuh buat menutup kemaluan si wanita tersebut. Nah, supaya darahnya tuh tidak merembes atau supaya bisa mampet gitu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang cara bersuci dari istihadah. Wanita kalau istihadah tuh nggak wajib mandi besar. Nah, kecuali jika darahnya udah berhenti. Nah, langkah-langkahnya mandi wajib saat istihadah tuh ada beberapa langkah, yaitu yang pertama niat. Nah, niatnya itu niat mandi istihadah gitu. Nah, yang kedua membasahi seluruh tubuh dengan air. Pokoknya secara menyeluruh. Nah, yang ketiga membersihkan dengan cara menggosok atau mencuci kayak menggunakan sabun. Nah, gitu. Atau sampo biasanya. Nah, yang keempat, air itu harus dipastikan mencapai seluruh tubuh, seluruh kulit, terus sampai kepala harus sampai. Nah, yang kelima, itu harus benar-benar menghilangkan najis. Nah, selanjutnya harus dituangin air di atas kepala sebanyak 3 kali. Nah, harus dipastikan air itu merata dari sampai akar rambut gitu. Nah, harus dipastikan air itu harus terkena tubuh dan harus bersih dari najis. Nah, selanjutnya kalau istihadah tuh harus mencuci organ intim secara bersih dan menyeluruh. Nah, kalau udah mandi nggak boleh ada air yang menempel di tubuh. Itu harus benar-benar dipastiin nggak boleh ada air. Nah, yang terakhir itu harus menyucikan kaki. Pastikan air mencapai kaki dan sampai mata kaki.
Sekian penjelasan istiadoh kali ini. Terima kasih.